Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Johannes. Di sini saya bersama dengan tim saya, Pak Sultan, Miko, dan juga Ibu Bonita akan menyampaikan beberapa masukan mengenai masalah-masalah yang kalian hadapi di perusahaan kalian gitu ya. Jadi saya langsung mulai aja. Sesuai dengan apa yang saya lihat di kasus tersebut, saya dapat melihat bahwa kalian tuh masih punya kekurangan di sisi relasi antara salesperson dengan customer kalian, sehingga objektif utama yang ingin dicapai akan terganggu gitu ya dengan masalah ini. Hal ini tuh sebenarnya kan basic dari kegiatan sales, dan sebelum kalian jalan lebih jauh lagi dan semakin kompleks masalahnya, kalian perlu dikoreksi dulu dan dikuasai oleh para salesperson kalian. Karena mereka lah yang akan langsung melakukan interaksi dengan konsumen. Oleh karena itu, saya dengan tim saya punya rencana untuk berdiskusi dengan sales manager kalian untuk mulai mengenal dan mengaplikasikan yang namanya customer oriented, di mana nantinya salesperson ini akan berubah secara mindset, di mana yang awalnya mungkin hanya fokus pada melakukan sales, nantinya mereka akan belajar gimana proses selling mereka ini bisa satisfy si customer atau calon customernya. Tapi saya paham seorang sales manager itu memang mereka bertugas untuk memimpin dan mengatur para salespersonnya. Tapi akan jauh lebih ideal jika mereka merangkul gitu ya salesperson mereka untuk ikut dalam proses mempersiapkan selling sesuai visi misi perusahaan kalian. Dengan cara ini menurut saya salesperson itu akan lebih memahami gitu ya sistem customer oriented yang saya maksud tadi, karena memang mereka ikut terlibat dan memiliki urgensi lebih dalam menjalankannya. Ketika nanti si sales manager ini sudah sukses menjalankan yang saya maksud tadi, maka perusahaan tersebut bisa mewujudkan yang namanya sales buy-in gitu. Sebagai contoh simpel, misalkan saya ini salesperson di perusahaan kalian, dan kalian akan melakukan campaign baru, tapi pada saat persiapan awal kalian melibatkan saya juga untuk ikut berpendapat, memberi masukan terhadap strategi yang akan saya jalankan, maka nantinya saya akan menjalankan tugas saya di lapangan lebih antusias gitu. Nah, tapi kalau bicara soal yang namanya usaha dalam mewujudkan sales buy-in, sales manager itu sebenarnya bukan satu-satunya orang yang berpengaruh, tapi justru si sales person itu sendiri. Karena sales buy-in ini akan tetap sulit terwujud kalau si sales person nggak sadar bahwa mereka punya tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan mereka, yaitu proses selling. Nah, menurut saya ini bisa kalian kenali dulu masalah kalian alami gitu. Yang saya maksud ini masalah di mana kalian masih ada gap antara value yang disampaikan oleh salesperson kalian dengan konsumen yang punya ekspektasi lebih. Karena menurut saya model bisnis seperti kalian ini bisa gunakan yang namanya database. Karena kalian ini kan target marketnya sudah cukup spesifik, dan database ini bukan cuma sekedar list gitu ya, tapi justru jadi acuan buat salesperson untuk mengenali konsumen lebih dalam lagi. Dan hopefully dengan cara ini tuh kalian juga bisa nemuin titik tengah bagaimana approach yang cocok untuk customer-customer tertentu. Karena balik lagi ini nggak bisa dibuat seperti one size fits for all. Nah, berdasarkan behavioral aja itu udah beda-beda. Dan tambah lagi satu lagi soal responsibility salesperson kalian. Mereka jangan dibuat untuk fokus mencari sales gitu ya. Mereka coba dibikin untuk menjadi konsultan, menawarkan servis dengan cara mungkin memberikan opsi, memberikan alternatif yang memang cocok dengan konsumen. Contoh simpelnya gini, salesperson itu nggak selalu harus menjual produk terbaik, terbanyak ataupun termahal, tapi justru mereka bisa banget kok ajak konsumennya untuk diskusi apa sih yang mereka butuhkan, budget berapa yang mereka punya, dan nantinya salesperson itu bisa mengeluarkan negosiasi atau tawaran yang cocok, sehingga meminimalisir unsur ketidakcocokan atau bahkan kesan paksaan dari sisi customer-nya selama proses selling berjalan. Saya juga setuju sama Pak Johannes mengenai hal tersebut. Tapi ada yang mau saya point out sebetulnya. Apakah kalian sudah mengidentifikasi secara detail bagaimana sales respon kalian menjalankan selling biasanya? Ini sebetulnya mengacu pada skills mereka punya di lapangan saat berhadapan langsung dengan si konsumen. Pastinya juga kayak kalian tuh sudah paham lah soal tahap selling, dan saya asumsikan salesperson itu kalian juga sudah mengimplementasikannya di lapangan. Tapi kalian perlu make sure lagi apakah mereka menjalankan steps tersebut atau justru ada kesalahan yang menjadi penyebab dari kasus yang kalian sampaikan tersebut.
mulai dari awal banget ya, kayak first impression itu penting banget karena mereka tuh orang pertama yang dilihat mewakilkan perusahaan kalian. Banyak case bahwa salesperson sudah menguasai secara komunikasi, tapi cara mereka berpenampilan malah membuat calon konsumen tidak tertarik untuk terlibat dalam proses selling. Selanjutnya, kalau misalkan dari first impression udah lolos nih, nah terus balik lagi ke apa yang tadi Pak Johannes udah sampaikan tadi. Kenali konsumen kalian dengan baik, bukan justru langsung diserang dengan hard selling tanpa mengetahui needs dari konsumen. Nah, setelah tahu apa yang dibutuhkan konsumen, barulah salesperson bisa memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan bagaimana produk kalian bisa jadi solusi untuk masalah mereka. Dan karena kalian melakukan pengadaan barang komuter, bisa banget juga didemonstrasikan fitur-fiturnya untuk meminimalisir kekecewaan konsumen nantinya. Tapi yang namanya proses selling pasti nggak berjalan mulus-mulus aja nih. Pasti kan banyak konsumen untuk mungkin mengeluarkan narasi yang menjelaskan bahwa ada kayak kurang cocok atau ketidakcocokan atas apa yang disampaikan salesperson. Di sini kemampuan salesperson sebagai pendengar yang baik dan negosiasi itu perlu dibuktikan. Karena dengan mendengarkan dan memahami dengan baik, salesperson bisa banget untuk nge-counter dan justru bisa ngasih solusi yang paling cocok sama konsumen. Kalau proses-proses semua itu udah sukses jalanin, untuk nutupnya pun juga perlu teknik yang tepat, karena konsumen bisa aja jadi ilfeel karena teknik yang salah atau mungkin menyinggung mereka. Salesperson juga perlu banget nih buat peka dan baca situasi sejak awal karena tahap ini akan mengacu pada bagaimana tahap sebelumnya berjalan. Penting juga nih buat kalian review, karena contoh buruknya adalah salesperson kalian udah smooth banget nih pas selling prosesnya, tapi ternyata di tengah-tengah ada satu ucapan atau perilaku yang kayak salespersonnya itu kayak bisa buat konsumen kalian mikir 2 kali atau bahkan batal sama sekali. Pasti juga ujungnya bakal gagal untuk acquire potential customer, apalagi ngejual produk. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miko. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi insight terkait proses buying decision and type of product untuk konsumen pemerintah maupun organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miko Andona sebagai seorang konsultan yang sudah cukup lama mendampingi klien di sektor institusi. Oke, saya juga setuju dengan insight yang sudah diberikan oleh Bapak Johannes dan juga Bapak Sultan. Di sini saya akan menyampaikan secara sederhana tentang bagaimana buying decision process di lingkungan pemerintahan dan organisasi, serta type of product apa saja yang biasanya dibutuhkan. Oke. Jadi target utama kita di sini adalah pemerintah dan organisasi. Mereka ini punya cara belanja yang berbeda dengan konsumen biasa. Setiap pembelian harus lewat prosedur yang jelas, ada aturan pengadaan, dan biasanya melibatkan beberapa orang atau tim yang disebut buying center. Nah, di dalam tim ini ada yang berperan sebagai pengusul, pengguna, pemberi, pengaruh, pengambil keputusan, hingga yang mengurus dokumen dan persetujuan. Lalu buying decision process ini di institusi itu nggak bisa instan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui. Pertama, ada problem recognition. Organisasi menyadari kalau mereka butuh sesuatu yang baru. Misalnya, kantor dinas merasa perlu upgrade komputer supaya pekerjaan lebih lancar. Setelah tahu needs-nya, mereka akan information search. Biasanya lewat tender, meminta penawaran dari berbagai vendor, dan membandingkan harga serta spesifikasi produk. Proses ini sering dilakukan sistem e-procurement. Lalu ada evaluation of alternative. Setelah semua penawarannya masuk, tim akan membandingkan satu persatu. Mereka lihat dari segi harga, layanan purna jual, spesifikasi teknis, dan juga dukungan vendor.
Misal proposal dari vendor A, B, dan C akan dipelajari secara detail. Setelah adanya evaluasi, ada purchase decision. Nah, barulah diputuskan siapa pemenang tendernya. Semua kualitas ini harus sesuai prosedur dan ada dokumen resminya. Lalu kontrak ditandatangani. Dan yang terakhir adalah post-purchase evaluation. Setelah barang atau jasa diterima, mereka akan menilai apakah produk dan layanan yang diberikan sudah sesuai harapan. Misalnya komputer yang dibeli dicek performanya, dan layanan support dari vendor juga dievaluasi. Type of product yang dibutuhkan di pemerintah dan organisasi biasanya terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama adalah core product, seperti komputer, laptop, printer, proyektor, dan perangkat keras lain yang memang jadi kebutuhan utama kantor atau sekolah. Lalu yang kedua adalah additional service. Ini yang sering jadi pembeda. Misalnya, instalasi dan setup perangkat, konfigurasi jaringan atau software, perpanjangan garansi, asset tagging, pelatihan pengguna, sampai layanan support on-site. Nah, contoh gampangnya kalau kita menawarkan paket laboratorium komputer ke dinas pendidikan, bukan cuma jual komputer aja, tapi juga sekalian instalasi, pelatihan operator, dan layanan support selama 1 tahun. Dan yang terakhir, ada beberapa karakteristik yang penting yang perlu diperhatikan saat menjual ke institusi. Yang pertama, prosesnya panjang dan formal. Itu harus sabar karena prosesnya sistematis dan harus sesuai aturan. Yang kedua, sering ada negotiation. Bisa soal harga, jumlah barang, atau layanan tambahan, karena juga kolaborasi antar instansi. Yang ketiga, layanan after sales juga penting. Nilai tambah seperti garansi, pelatihan, dan support sangat menentukan kita bisa menang tender atau tidak. Yang keempat, harus jadi konsultan, bukan sekedar penjual ya. Kita harus bisa memahami kebutuhan mereka dan menawarkan solusi, bukan cuma jual produk. Nah, intinya proses pemilihan di pemerintah dan organisasi itu kolektif dan fokus pada solusi jangka panjang. Produk yang kita tawarkan harus lengkap, mulai dari barang inti sampai layanan tambahan yang bisa bikin mereka percaya dan nyaman kerja sama dengan kita. Kita juga harus paham proses pengadaan dan bisa membangun hubungan jangka panjang supaya mereka nggak ragu untuk repeat order di masa depannya. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, silakan tetap mengontak saya. Saya siap membantu. Terima kasih. Sebagai konsultan, saya menilai bahwa praktik gratifikasi seperti pemberian insentif yang gak resmi demi kelancaran bisnis itu merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan etika bisnis dan juga customer oriented selling. Nah, meskipun dianggap umum ya untuk beberapa lingkungan bisnis, tindakan seperti ini itu memiliki resiko dan tentunya dampak besar terhadap perusahaan. Yang paling utama adalah pada reputasi atau brand image-nya, sampai bisa kehilangan kepercayaan customer-nya. Resiko lainnya tentu melanggar hukum ya, seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Tertulis bahwa perilaku membujuk seperti ini itu termasuk tindakan kejahatan. Nah, dari permasalahan yang ada, kami berpendapat nih bahwa sepertinya culture di perusahaan ini itu kurang customer oriented. Jadi mindsetnya itu masih transaksional. Mungkin dari tim sales atau manajemennya yang masih mengandalkan gratifikasi ini gitu untuk mendapatkan deal. Jadi fokusnya untuk kepuasan customer daripada menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan mereka. Nah, tindakan seperti ini mungkin akan tetap mendapatkan loyalitas dari pelanggan, tapi palsu. Kemudian dapat menurunkan performa ataupun dorongan untuk terus berinovasi nih dari perusahaannya. Kemudian ada juga resiko hukum seperti yang udah saya jelasin tadi. Praktik suap ini memang umum yang disebabkan karena nggak ada regulasi nih untuk memantau interaksi antara sales saat mereka jualan dengan customernya. Jadi kalau dilakukan dan ketahuan, pasti akan diberikan sanksi ataupun penalti seperti di blacklist ataupun
disuruh denda gitu karena dianggap melakukan bisnis yang kotor. Lalu adanya gap antara value yang ditawarkan dengan kebutuhan atau ekspektasi customernya. Nah ini juga termasuk masalah ya, karena perusahaan yang kurang paham gitu dengan keinginan atau kebutuhan customernya, namun tetap ingin melakukan kerjasama, akhirnya diberikan insentif tersebut. Misalnya setelah pembelian produk atau penggunaan jasa itu lebih baik ada aftercare dari tim salesnya, seperti di follow up lagi bagaimana performa dari penggunaan produk atau jasa kami, atau bagaimana kualitasnya sejauh ini, apa ada masalah atau enggak gitu. Kemudian mengeluarkan biaya swap ini kan justru malah merugikan perusahaan ya, entah dari finansialnya ataupun brand image-nya gitu. Misalnya kita menjual komputer yang speknya itu di bawah standar ya, atau kualitasnya itu nggak bagus-bagus amat, tapi karena tetap mau kerjasama, akhirnya kita memberikan sogokan tersebut gitu ke customernya. Nah, kami sebagai konsultan ingin memberikan beberapa solusi nih untuk permasalahan-permasalahan di perusahaan itu. Pertama, menurut kami kalian itu harus membangun budaya jualan yang beretika. Jadi, perbaiki sistem internalnya dulu nih, supaya keluarnya itu bagus gitu, hasil outputnya bagus. Caranya bisa melakukan sosialisasi kode etik tentang larangan gratifikasi ke divisi terkait gitu, supaya mereka itu benar-benar jualan based on value produknya. Terus untuk maintain sikap patuhnya itu, dari perusahaan sih lebih baik memberikan apresiasi ya ke setiap karyawannya yang patuh terhadap regulasi yang ada, seperti pemberian bonus ataupun cuti tambahan gitu. Kemudian memperkuat nilai jualnya untuk mengisi gap tadi nih antara value yang ingin ditawarkan dengan customer needs-nya. Seperti yang udah di-mention sama Pak Johannes tadi tentang melakukan riset berdasarkan customer database, supaya tim sales dan juga tim marketingnya ini bisa lebih familiar dengan kebutuhan atau keinginan dari customernya. Karena kan setiap customer itu beda-beda ya. Jadi treatment ataupun pendekatan yang akan dilakukan saat jualan nanti itu harus tepat gitu. Terakhir dari saya, suatu perusahaan itu harus ada transparansi terkait segala transaksi ataupun kegiatan gitu yang dilakukan, supaya nanti saat diaudit akan terlihat nih apakah ada hal yang janggal ataupun tanda-tanda permasalahan lainnya, supaya bisa diatasi lebih cepat lagi. Oke, sebagai penutup kami harap konsultasi kali ini itu bisa menjawab beberapa tantangan yang perusahaan Anda hadapi, dan semoga kedepannya bisa menyiapkan strategi yang lebih matang lagi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau konsultasi lagi, kalian bisa menghubungi kami ya. Sekian, terima kasih.